Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Pagi ini pada hari Minggu 9 Januari 2022, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Ini minggu yang kedua di mana Tuhan telah menyertai hidup kita. Hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Namun saya akan hanya membaca ayat 8 saja, kemudian nanti dalam bagian-bagian firman Tuhan ini saya akan mencoba menguraikannya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita melalui bagian renungan ini. Ayat yang ke-8 dari kitab Hagai, dari pasal 1. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara, kita dapat membayangkan jika satu waktu kita bisa memiliki kartu dari satu bank atau yang disebut dengan kartu prioritas. Ketika kita memiliki kartu prioritas, maka seluruh pelayanan perbankan, bahkan juga pelayanan-pelayanan yang terkait dengan kartu prioritas yang kita miliki, maka itu akan membawa keuntungan dan keistimewaan bagi kita sebagai pemilik kartu prioritas. Contoh misalnya, ketika kita sedang berurusan dengan bank mengenai keuangan, kita tidak perlu antri di teller atau di kasir. Kita akan diundang langsung masuk kepada satu ruangan di mana pemilik kartu prioritas dilayani. Atau juga misalnya ketika kita berada di bandara, kita masuk kepada lounge atau tempat di mana kita beristirahat sebelum kita melanjutkan penerbangan kita. Kita juga mendapat pelayanan yang istimewa. Juga di tempat-tempat tertentu. Betapa senangnya, betapa bahagianya kalau kita memiliki kartu prioritas. Tetapi tahukah saudara, bagaimana Tuhan telah memprioritaskan kita sebagai orang percaya? Itulah sebabnya hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Temanya ialah prioritaskanlah Tuhan di dalam hidupmu. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah prioritaskanlah Tuhan di dalam hidupmu. Mungkin kita akan bertanya, mengapa kita harus memprioritaskan Tuhan? Apa sebab atau apa alasan yang dijelaskan oleh firman Tuhan kepada kita? Yang menjadi landasan renungan kita hari ini bukanlah perkataan manusia atau sesuatu yang saya terima melalui mimpi dan sebagainya. Saudara, kita kembali kepada tema tadi. Prioritaskanlah Tuhan dalam hidupmu. Alasan yang pertama yang sangat jelas mengapa kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita memperhatikan mulai dari sejarah penciptaan sampai pada masa kini, maka sangatlah jelas. Misalnya, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Di sana dikatakan, Tuhan menghembuskan napas hidup
sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Tahukah saudara alasan yang sangat krusial mengapa Tuhan harus menghembuskan napas hidup melalui hidung sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup? Sesungguhnya alasan yang sangat penting ialah supaya manusia itu menjadi makhluk hidup yang dapat bersekutu dengan Tuhan. Ini satu prioritas yang diberikan oleh Tuhan. Dia menginginkan kita bersekutu. Dia menginginkan dirinya sendiri juga untuk bersekutu dengan kita. Kemudian kalau kita memperhatikan kisah di dalam Kejadian pasal 2, kita membaca bagaimana Tuhan menempatkan manusia yang diciptakannya di Taman Eden. Artinya apa? Tuhan telah menyediakan segala yang dibutuhkan manusia itu di dalam hidupnya. Bisakah kita bayangkan bagaimana Tuhan memprioritaskan kita sebagai manusia ciptaannya di dalam persekutuan dengan Dia? Dia menyediakan segala yang kita perlukan karena Dia tahu Dia membutuhkan prioritas atau kita membutuhkan prioritas di dalam hidup kita. Kalau kita memperhatikan yang ketiga, kalau kita membaca Kejadian 3 ayat 8, di mana manusia itu telah jatuh dalam pencobaan. Namun kita bisa melihat dosa manusia itu tidak mengurungkan niat Tuhan supaya dia dapat bersekutu dengan manusia itu. Dia selalu ingin bersekutu dengan manusia itu. Sehingga dia mencari manusia yang berdosa dan dia ingin bersekutu dengan manusia itu. Kemudian kalau kita perhatikan alasan yang keempat, ketika kita membaca Kejadian pasal yang keempat, kisah Kain dan Habel. Di sana kita bisa melihat bagaimana Tuhan menerima kurban dan menolak kurban manusia. Itu artinya Tuhan selalu ingin bersekutu dengan manusia itu. Dengan demikian saudara, kembali kepada tema tadi, ada terlalu banyak alasan mengapa kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Karena ternyata sepanjang sejarah yang dapat dicatat di dalam Alkitab, Tuhan sendiri pertama-tama telah menjadikan kita, manusia ciptaan itu, sebagai prioritas. Dan Dia ingin selalu bersekutu dengan kita. Alasan yang berikut misalnya, ketika kita membaca dalam Keluaran 25 ayat yang ke-8, di mana Allah memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel. Alasannya hanya satu, supaya dia dapat bersekutu, supaya dia dapat berdiam, tinggal di tengah-tengah umatnya. Dengan demikian saudara, sangat jelas bahwa Allah selalu ingin bersekutu dengan umatnya. Sehingga itulah yang menjadi prioritas Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam konteks pembangunan Bait Allah sesudah bangsa Israel masuk di tanah perjanjian, Bait Allah itu juga adalah atas perintah Tuhan kepada Salomo melalui Daud ayahnya. Bait Allah menjadi sentral, pusat kehidupan bagi umatnya, yang ingin menjelaskan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan di dalam Bait Allah, Dia ingin mempersekutukan dirinya dengan manusia itu. Bait Allah menjadi tempat di mana manusia dapat bertemu dengan Tuhan. Kalau kita memperhatikan pada bagian-bagian selanjutnya, sebagaimana yang kita baca dalam kitab Hagai, sesungguhnya kalau kita melihat latar belakang kitab Hagai, satu kitab yang masuk dalam kategori pasca pembuangan. Kalau kita memperhatikan, maka sejenak kita bisa melihat ketika kita bicara kitab Hagai
berarti kita harus kembali kepada latar belakang. Mengapa ada perintah pada ayat yang ke-8 yang saya sudah bacakan tadi? Kalau kita lihat di situ, pembuangan di Babel pada tahun 586 menjadi klimaks di mana umat Tuhan berada di dalam pembuangan. Itu juga berarti tidak ada lagi bait Allah. Itu juga berarti tidak ada lagi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kalau kita memperhatikan, ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ketidakhadiran bait Allah atau ketidakhadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Itu menjadi klimaks dari krisis yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan secara terus-menerus. Namun, kalau kita teruskan pembacaan kita dalam Perjanjian Lama, sangatlah kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena atas inisiatifnya sendiri, Tuhan memakai seorang raja kafir, raja yang tidak pernah dapat kita terima secara akal. Itulah seorang raja yang bernama Kores, yang justru dipakai Tuhan untuk mengembalikan umat Tuhan dari pembuangan ke kota Yerusalem. Tahukah saudara, apa tujuan dari dekret Kores? Yaitu supaya umat Tuhan kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah. Itu artinya sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Di dalam hati Allah selalu ada kerinduan supaya dia dapat bersekutu. Sehingga semua konteks, semua penghambat, semua situasi yang mencoba menghalangi supaya dia dapat bersekutu dengan manusia. Dengan caranya sendiri Tuhan memakai Raja Kores. Kalau kita memperhatikan di dalam konteks bagian firman Tuhan ini, kehadiran Tuhan melalui bait-Nya itu sangat menjadi penting dalam kehidupan. Dan itulah yang menjadi prioritas. Tuhan dan kehadiran Tuhan. Kalau kita memperhatikan misalnya, kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 4, kemudian kita bandingkan dengan Yunus pasal 2 ayat 7. Di situ sangat jelas bahwa bait Allah itu menjadi sentral dalam kehidupan umat Tuhan. Maka kalau kita memperhatikan, Salomo dengan tegas memerintahkan umat Tuhan, ya, dan dia berkata, seandainya pun kita atau seandainya pun umat Tuhan ini nanti akan berada di pembuangan, mereka harus berdoa dan mengarahkan pandangan mereka ke Yerusalem. Mengapa? Karena di sanalah ada bait Allah. Di sanalah Allah hadir. Sekali lagi, bait Allah itu berarti kehadiran Allah sendiri. Dan itulah yang harus menjadi prioritas kita memasuki tahun 2022. Allah hadir, kita bersekutu dengan Dia, melayani Dia. Itulah yang menjadi prioritas. Kalau kita lanjutkan pembahasan kita dalam konteks Hagai, sebagaimana yang saya katakan tadi. Konteks Hagai berarti di mana pasca pembuangan. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan supaya umatnya dapat kembali bersekutu dengan Dia, Dia memakai raja kafir yang bernama Kores, mengeluarkan satu dekret yang kita kenal dengan dekret Kores. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Kalau saudara membaca di dalam Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11, dekret Kores itu kemudian disertai dengan pemberian-pemberian yang dibutuhkan oleh umat Tuhan. Dia tahu bahwa umat Tuhan ini membutuhkan emas, perak, ternak, kayu, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun bait Tuhan. Sangat luar biasa, saudara. Bagaimana Tuhan yang tidak terbatas kemudian memakai seorang raja yang tidak mengenal Tuhan untuk berbelas kasihan dengan satu tujuan,
yaitu supaya umatnya kembali dari pembuangan, membangun kembali rumah Tuhan, sehingga Tuhan sendiri dapat bersekutu dengan dia. Dan kita tahu saudara, bagaimana akhirnya sekitar 50.000 orang bangsa Israel kembali dari pembuangan. Dan kalau kita teruskan pembacaan kita di dalam Esra pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10, kita bisa melihat di sana bangsa Israel yang kembali dari pembuangan itu, kemudian mereka memulai membangun pondasi bait Allah kurang lebih 2 tahun lamanya. Kita patut bersyukur. Semua ini adalah inisiatif dan kemurahan Tuhan, sehingga mereka dapat kembali, kemudian mulai membangun bait Allah selama kurang lebih 2 tahun. Pembangunan itu berjalan. Namun, apa yang kita baca dalam pembacaan kita, kalau nanti saudara-saudara kembali membaca dalam Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 11, pembangunan yang dimulai dan sekitar 2 tahun lamanya pembangunan dasar dari bait Allah itu selesai. Tetapi selama 14 tahun, kurang lebih dari tahun 536 sampai 520, pembangunan bait Allah itu terhenti. Pembangunan bait Allah itu terbengkalai. Dan itulah sebabnya, saudara, pembacaan kita hari ini begitu jelas apa yang Tuhan kehendaki. Saya akan membaca kembali ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Yang ingin kita renungkan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa alasan yang dikemukakan oleh umat Tuhan supaya mereka tidak memprioritaskan Tuhan? Apa alasan-alasan yang sering kali kita kemukakan supaya kita tidak memprioritaskan Dia di dalam hidup kita? Kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, mari kita kembali kepada pembacaan kita. Misalnya Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya membaca ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Yang pertama yang kita bisa lihat, kalau kita memperhatikan ini, firman Tuhan yang datang itu tepat pada waktunya. Ini yang bisa kita lihat. Dikatakan bulan yang ke-6, yang disebut dengan Elul, atau kalau kita samakan dengan konteks bulan kita hari ini, diperkirakan itu bulan Agustus sampai dengan September. Bulan Elul adalah bulan dalam kalender Yahudi sesudah bulan Ab. Bulan Ab itu adalah saat di mana Nebukadnezar menghancurkan kota Yerusalem dan bait Allah. Sehingga saudara, kalau saudara perhatikan sampai hari ini, setiap kali tanggal 9 bulan Ab itu menjadi hari di mana bangsa Yahudi mulai berdoa dan meratap di tembok ratapan yang ada di Yerusalem sampai dengan hari ini. Namun kalau saya katakan tadi ini menjadi firman Tuhan yang datang tepat pada waktunya, itu juga ditandai dengan istilah hari yang pertama. Sesungguhnya hari yang pertama itu menjelaskan apa, saudara? Hari yang pertama itu menjelaskan bulan baru. Itu adalah hari khusus sebagaimana Sabat, di mana seluruh kurban bakaran harus dibawa kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan itu datang di saat yang tepat, di mana seharusnya bangsa Israel berhenti dari segala pekerjaannya, berhenti dari segala aktivitasnya, dan mereka kembali kepada Tuhan, membawa kurban bakaran. Sebagaimana misalnya kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal 28 ayat 11 sampai
dengan ayat yang ke-15. Yang berikut, pada bulan atau hari yang pertama, itu bersama dengan istilah bulan baru. Itu juga sebenarnya kesempatan di mana bangsa Israel mendengarkan firman Tuhan atau khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para nabi. Itu kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-23. Yang kedua yang bisa kita lihat, penerima pesan ini adalah orang-orang yang tepat. Kalau yang pertama tadi kita lihat, firman Tuhan ini datang dalam waktu yang tepat. Maka yang kedua, penerima pesan ini adalah orang-orang yang tepat. Yang pertama yang kita bisa lihat, mereka adalah tokoh-tokoh rohani, tetapi sekaligus juga tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh politik, yaitu Hagai, Zerubabel, serta Yosua. Firman Tuhan untuk membangun kembali bait Allah bukan diberikan kepada sembarangan orang atau masyarakat biasa, tetapi diberikan melalui seorang nabi yang memiliki otoritas, diberikan melalui Zerubabel, Yosua, mereka atau tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi sebagai tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan. Maka saudara perhatikan, saya pikir pada hari-hari seperti yang kita jalani hari ini pun, Tuhan juga masih tetap berfirman. Apakah itu melalui tokoh-tokoh rohani yang ada di negeri ini, tetapi juga melalui tokoh-tokoh masyarakat politik yang sesungguhnya mereka juga ingin dipakai oleh Tuhan. Supaya kita, orang Kristen di negeri yang kita cintai ini, kembali kepada prioritas kita, yaitu membangun kembali bait Allah. Kalau yang bisa kita lihat kemudian bagian yang berikut, alasan-alasan yang dipakai oleh umat Tuhan pada konteks itu untuk tidak memprioritaskan Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat yang kedua, saya membaca ayat yang kedua dari kitab Hagai pasal 1. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Alasan yang pertama, waktunya belum tepat. Yang menjadi pertanyaan buat kita saudara, kalau alasan ini kita dapat terima, dengan demikian kita bisa menyimpulkan Tuhan pernah salah. Tuhan pernah menghitung waktu-waktu yang salah. Tapi kalau kita mencoba melihat konteks sejarah, bagaimana bangsa Israel dibuang sampai kepada kembalinya bangsa Israel melalui seorang raja yang bernama Kores, maka kita dapat mengerti sesungguhnya Tuhan tidak pernah salah. Sehingga apakah waktunya sudah tepat? Tentu inilah waktu yang tepat sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan ayat yang keempat, coba kita lihat ayat yang keempat dari pasal 1. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Alasan yang kedua sangat jelas bagi kita saudara. Sebenarnya seringkali kita tidak memprioritaskan Tuhan karena kita lebih memprioritaskan kepentingan diri sendiri. Pertanyaannya, jika belum saatnya membangun rumah Tuhan, bagaimana mungkin kita membangun rumah sendiri dengan segala kemewahannya? Bukankah sesungguhnya alasan ini hanyalah alasan karena kepentingan diri sendiri? Kita lebih egois, kita lebih mementingkan kesenangan dan kehidupan kita secara pribadi daripada kita lupa apa yang menjadi prioritas Tuhan, yaitu kita membangun bait Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan bagian-bagian ini, khususnya ayat yang keempat, sangatlah berbeda kalau kita mencoba membandingkannya dengan pengalaman Daud.
Kita lihat misalnya dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 2. Daud yang tinggal di rumah kayu aras justru merasa tidak layak, dan ketidaklayakan itu membuat dia rindu membangun bait Allah. Ini satu sikap yang baik. Ini seharusnya menjadi sikap kita. Satu kerinduan yang melampaui apapun untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang menjadi prioritas, sebagaimana yang Daud lakukan di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang kedua. Kemudian bagian yang berikut, akibat dari tidak memprioritaskan Tuhan. Kalau saudara memperhatikan bagian-bagian ini, maka di sini sangat jelas, saudara. Kita baca misalnya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kalau kita memperhatikan apa akibatnya, di sini Tuhan memberikan evaluasi bagi umat Tuhan, supaya mereka memperhatikan kehidupan mereka. Kalau boleh saya sampulkan, mereka menanam, mereka menabur banyak, tetapi mereka menuai sedikit. Ya, kalau kita perhatikan. Dan kalau kita melihat, bukan hanya di dalam ayat yang ke-6, di dalam ayat yang ke-10, 11, kemudian diulangi, kemudian ditekankan. Dengan demikian sangat jelas, saudara. Ya, apa yang terjadi ketika umat Tuhan tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya? Kita lihat dalam konteks ini, umat Tuhan mengalami apa yang disebut dengan bencana ekonomi. Ya, bencana ekonomi. Kita tidak perlu mencari referensi, tidak perlu mencari pemikiran-pemikiran manusia tentang apa yang terjadi tahun 2022 ini. Tetapi firman Tuhan sangat jelas, akan terjadi bencana ekonomi yang disebabkan karena umat Tuhan sudah tidak lagi memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Kalau saudara perhatikan, kondisi umat Tuhan dalam konteks Hagai ini begitu jelas. Kondisi ketidaktaatan mereka kepada firman Tuhan. Ini sama dengan kondisi atau nubuatan Musa tentang kutukan ketidaktaatan. Itu bisa kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 38 sampai 40. Saudara bisa perhatikan dalam pembacaan itu. Kemudian kalau saudara perhatikan lagi ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau saudara memperhatikan ayat-ayat itu, di mana Tuhan memanggil kekeringan, ya, ini juga sama seperti peristiwa-peristiwa yang lain dalam kisah umat Tuhan. Misalnya, di mana dia memerintahkan kelaparan ke atas negeri pada saat Yusuf ada di Mesir pada waktu itu. Ini kita bisa bandingkan misalnya dengan Mazmur pasal 105 ayat 16, kemudian 2 Raja-Raja ayat 8 sampai dengan ayat yang 2 Raja 8 ayat 1. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sangat jelas, ya, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, kita juga akan mengalami hal yang sama dalam hidup kita. Kalau kita kembali, apa yang menjadi prioritas kehidupan umat Tuhan yang seharusnya, yaitu memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan pekerjaan Tuhan. Itulah yang harus menjadi prioritas. Kalau tidak, saya tidak mau menakut-nakuti kita, saudara. Firman Tuhan ini sangat jelas. Maka kita harus kembali kepada prioritas, membangun kembali bait Allah. Saudara-saudara, memang saya percaya bahwa apa yang kita alami dalam konteks kita hari ini berbeda dengan apa yang dialami di dalam konteks Hagai. Karena bait Allah menurut Alkitab
bukan saja bangunan fisik, tetapi bait Allah. Kalau kita memperhatikan, misalnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 19 ya sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini, maka sangat jelas. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka kita sedang memuliakan Dia. Ketika kita memuliakan Dia melalui hidup kita, melalui sikap hidup kita yang takut akan Tuhan, maka kita sedang memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian sebagai bagian kesimpulan dari bagian firman Tuhan ini, mari kita membaca Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan untuk kita Minggu pagi hari ini sangat jelas. Mari kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Dalam konteks yang berbeda, mungkin saudara dan saya tidak lagi diperintahkan Tuhan untuk kembali membangun pekerjaan pembangunan rumah Tuhan secara fisik. Tapi tahukah saudara, berdasarkan firman Tuhan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah bait Allah. Hidup kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Hidup kita adalah satu hidup yang harus hidup dalam kekudusan. Hidup yang memberi dampak, yang memuliakan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi prioritas kita memasuki tahun 2022 ini sangat jelas, yaitu kita harus memprioritaskan Tuhan dalam seluruh hidup kita, melalui seluruh kehidupan kita, tubuh kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia yang Tuhan berikan. Mari kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.